Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 984 yen mulai turun. Oh, bagaimana situs web itu, eBay, yang Anda investasikan? Feng Yu bertanya. Feng Yu agak frustrasi ketika disebutkan tentang ini. Dia telah meminta Kirilenko untuk berinvestasi di perusahaan yang berhubungan dengan internet, dan Kirilenko berinvestasi di sekelompok perusahaan, dan eBay adalah salah satunya. Feng Yu telah melupakan perusahaan ini, dan ketika dia mengingatnya, perusahaan itu tidak membutuhkan investasi. Bahkan Kirilenko telah membeli sebagian besar saham yang tersedia, termasuk pemegang saham yang lebih kecil. Dia saat ini adalah pemegang saham terbesar kedua di eBay, dan pemegang saham lainnya adalah staf manajemen perusahaan. Untungnya Feng Yu tahu Amazon juga akan melakukannya dengan baik. eBay adalah situs belanja untuk bisnis dan orang-orang untuk menjual barang-barang mereka, dan Amazon berbeda dari mereka. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, eBay telah berjalan dengan baik sampai Alibaba muncul. Model operasional eBay dapat dengan mudah disalin dan saat ini merupakan platform terbesar di Amerika Utara sementara. eBay itu berjalan dengan baik, tetapi mereka baru saja mengganti CEO mereka, dan CEO-nya adalah seorang wanita. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Pierre itu. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Kirilenko menggerutu. Feng Yu berpikir dalam hati. Jika bukan karena wanita ini, eBay mungkin tidak akan berhasil. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini berbakat dan pernah menjadi CEO di beberapa perusahaan Fortune 500. Dia akan pindah ke HP sebagai CEO setelah eBay. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa tanpa dia, eBay tidak akan ada, dan mungkin telah diakuisisi oleh beberapa perusahaan lain, atau bahkan bangkrut. Jika aku adalah kamu, aku akan mempercayainya. Dia adalah seseorang yang sangat mampu. Ini juga bagus karena Anda bisa menyerahkan segalanya padanya. Saran saya kepada Anda adalah untuk tidak menjual saham eBay Anda, dan 8-10 tahun kemudian, saham Anda akan bernilai lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Feng Yu mengingatkan Kirilenko. Feng Yu takut Kirilenko akan mendengarkan orang lain dan menjual sahamnya. Saya tahu, dan saya tidak akan menjual saham itu. Anda mengatakan kepada saya untuk menjual saham teknologi dari perusahaan yang terdaftar sebelum tahun 2000, dan mempertahankan saham perusahaan yang akan dicatatkan setelah tahun 2000. Saya tidak kekurangan uang sehingga saya akan berpegang pada dia. Kirilenko menjawab, sepertinya aku terlalu mengkhawatirkannya. Bagaimana dengan Amazon Anda? Bukankah Anda meminta saya untuk membuat situs web seperti Amazon? Saya melihat situs web itu, dan sepertinya Amazon tidak menghasilkan uang sama sekali. Kirilenko bingung. Situs tersebut tidak memiliki pengunjung dan transaksi yang tinggi dan hanya merupakan situs penjualan buku. Apakah kamu sudah memutuskan lokasi supermarket? Feng Yu bertanya dengan penuh semangat. Belum. Tapi kita bisa mulai di website dulu. Yang kami butuhkan hanyalah kantor dan beberapa staf teknologi. Amazon kekurangan dana dan sedang berpikir untuk terdaftar untuk mengumpulkan dana. Tapi saya menolak. Untungnya saya menang. Dan Amazon akan tumbuh perlahan sesuai rencana saya, dan variasi produk mereka meningkat. Belum lama ini, Amazon telah mengakuisisi Internet Movie Database dan saat ini sedang dalam pembicaraan akuisisi dengan beberapa perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan itu adalah media sosial, database, dan perusahaan mesin pencari. Feng Yu akan menyediakan dana jika Amazon membutuhkannya dan tidak perlu terdaftar. Namun, dia tidak ingin staf inti Amazon pergi, dan dia berhasil membujuk pemegang saham lainnya untuk membagi saham menjadi 2 jenis. Investasi baru tidak akan mendapatkan saham dengan hak suara, dan ini mirip dengan penggalangan dana dari pencatatan publik.
Semua ini akan membuat Amazon berkembang dengan kecepatan yang sama dengan kehidupan Feng Yu sebelumnya, dan Feng Yu tidak mengganggu atau memberikan saran apapun. Saat ini, belanja internet masih dalam tahap awal, dan Feng Yu tidak dapat menggunakan hal-hal yang dia ketahui tentang e-commerce dari kehidupan sebelumnya sekarang, karena tidak ada cukup pelanggan. PC dan internet belum dipopulerkan, dan bagaimana situs e-commerce bisa populer. Kamu tidak akan terdaftar, dan membiarkan perusahaan ini kehilangan uang seperti ini. Kirilenko tidak mengerti ingin Feng Yu berpikir. Setelah tahun 2000, Amazon akan mulai menghasilkan banyak uang, dan keuntungannya akan bertambah. Saya meminta Anda untuk mempelajari jenis model operasi ini untuk membiarkan Anda menumbuhkan basis pelanggan terlebih dahulu. Ketika basis pelanggan Anda mencapai skala tertentu, Anda akan menghasilkan uang. Ini sama dengan toko retail fisik, Feng Yu menjelaskan. Betulkah? Itu berarti belanja online kita akan kehilangan uang selama beberapa tahun. Kirilenko tidak senang. Jika usaha ini harus kehilangan uang untuk beberapa tahun pertama, durasinya akan terlalu lama untuk memulihkan modalnya. Sekitar 2-3 tahun. Tapi saya berjanji pengembalian Anda akan lebih dari 10 kali 5 tahun kemudian. Bahkan mungkin lebih tinggi. Amazon diprediksi merugi selama 5 tahun pertama. Namun, situs web Kirilenko dapat belajar dari kesalahan Amazon dan akan berkembang lebih cepat. Mendapatkan pengembalian lebih awal bukan tidak mungkin. Pengembaliannya sangat tinggi. Kirilenko langsung bersorak. Supermarket impor kami terdaftar, dan kami sedang mencari lokasi. Saya memperkirakan itu akan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun ini. Oke. Anda harus memperhatikan penempatan dan pengkategorian barang di rak. Semua ini dapat menarik pelanggan, dan kami harus menjaring setiap pelanggan yang masuk ke supermarket kami, kata Feng Yu. Jangan khawatir. Saya telah mempekerjakan profesional untuk tata letak, dan supermarket kami akan jauh lebih baik daripada supermarket Taihua Anda. Feng Yu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kirilenko terlalu kompetitif, tetapi dia masih yakin dia menangani supermarket. Bagaimanapun, Kirilenko telah melakukan penjualan eceran untuk waktu yang lama dan akan memiliki banyak pria yang pandai dalam hal ini. Feng Yu bahkan merasa pengingatnya tidak perlu. Oke, saya akan meminta anak buah saya untuk mentransfer investasi pertama ke akun Anda besok. Tidak ada terburu-buru. Transfer saja sebelum akhir bulan. Anda mengatakan bahwa Soros akan menyerang Rusia dan Rebels. Kenapa dia begitu pendiam akhir-akhir ini? Kirilenko bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena Rebels adalah pilihan terakhir Soros, atau dia berencana untuk menyerang Hong Kong lagi. Setelah menyerang Hong Kong, dia pasti akan menyerang Rusia. Dari apa yang saya tahu, dia harus menyiapkan rencana untuk menyerang Jepang sekarang. Begitu dia mulai menyerang Jepang, kami akan memasuki pasar Jepang dengan tenang dan harus mendapatkan setidaknya 20% keuntungan. Anak buah Feng Yu telah memantau Soros dengan cermat. Soros telah menyerang Indonesia lagi dan membiarkan pemerintah Indonesia menderita kerugian besar. Kali ini, IMF turun tangan karena negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak ikut campur. Soros telah menjadi orang yang paling dibenci di Asia Tenggara, sementara Feng Yu dan sekutunya menghasilkan banyak uang dari sana dan tidak dimarahi. Feng Yu bertekad untuk berpartisipasi dalam serangan terhadap Jepang. Dia ingin menciptakan pukulan yang lebih dahsyat bagi ekonomi Jepang dan memperlambat pemulihan ekonomi mereka. Tentu saja, Feng Yu ingin menghasilkan uang pada saat yang bersamaan. Bahkan jika keuntungannya hanya 20%, pengembaliannya akan banyak, karena jumlah yang digunakan oleh Feng Yu signifikan. Feng Yu dan Kirilenko mengobrol ketika telepon satelit Feng Yu berdering. Halo, apa? Baik, siap-siap, sudah waktunya bagi kita untuk masuk. Kirilenko menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Feng Yu menoleh ke Kirilenko. Yen mulai turun.
Catatan penerjemah, Pierre Omidyar bab 985 tragedi Jepang. Soros seharusnya tidak berhasil karena kekuatan ekonomi Jepang. Namun karena krisis keuangan di Asia Tenggara, Jepang terkena imbasnya. Industri perbankan Jepang sangat berkembang dan telah menggunakan kelebihan mata uangnya untuk berinvestasi di industri keuangan dan real estate Asia Tenggara. Banyak industri keuangan dan real estate negara-negara Asia Tenggara yang menjadi industri inti mereka adalah karena Jepang. Model investasi ini pernah membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi papan atas dunia. Namun, karena Jepang jatuh ke dalam resesi, dan Jepang memutuskan untuk menggunakan model investasi ini di negara lain. Jika terjadi apa-apa, negara yang akan menderita. Inilah yang dipelajari Jepang dari Pada saat yang sama, Jepang dapat terus menjadi negara adidaya ekonomi Asia. Tetapi Jepang tidak pernah menyangka bahwa seseorang telah bertindak sebelum mereka, dan ekonomi negara-negara itu jatuh sebelum mereka bisa keluar. Bank-bank Jepang beroperasi di negara-negara tersebut dan telah menginvestasikan dan memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Investasi ini akan membantu negara-negara tersebut secara ekonomi dan dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Jadi, Jepang meningkatkan investasinya setiap tahun, dan jumlah yang diinvestasikan menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, Feng Yu dan Soros menyerang negara-negara di Asia Tenggara tahun lalu, menghancurkan ekonomi mereka, dan menyebabkan depresiasi mata uang mereka. Negara-negara tersebut menderita kerugian besar, tetapi setiap negara yang terkena krisis telah melibatkan Jepang. Sejak pertengahan tahun lalu, bank dan broker di Jepang mulai bangkrut. Dalam beberapa bulan, jumlah bank dan broker yang bangkrut meningkat. Hal ini disebabkan semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut di negara-negara tersebut. Bank-bank Jepang tidak dapat memulihkan pinjaman dan investasi mereka, bagaimana mereka bisa tetap bertahan? Bank dan pialang Jepang yang bangkrut dan memulihkan investasi dan pinjaman mereka menyebabkan kesengsaraan yang lebih besar bagi negara-negara yang terkena dampak. Pada saat ini, yen mulai turun perlahan. Pada awal tahun ini, nilai tukar yen terhadap USD telah turun menjadi 120:1. Sekitar pertengahan tahun lalu, nilai tukar adalah 115:1, dan masih dalam kisaran yang dapat diterima. Tapi hari ini, yen jatuh ke 124:1 secara tiba-tiba. Ini adalah penurunan satu hari terbesar untuk waktu yang lama. Jepang disiagakan dan tahu seseorang sedang menyerang yen. Satu-satunya tersangka yang mungkin adalah Soros. Jepang benar. Soros dan anak buahnya mulai menyerang yen. Bahkan jika mereka tidak menyerang yen, yen juga akan terdepresiasi karena kredit macet mereka. Pelemahan yen menyebabkan kepanikan bagi investor di Jepang. Tidak ada yang mengharapkan krisis keuangan Asia mempengaruhi Jepang. Soros mulai menyebarkan desas-desus di media arus utama bahwa ekonomi Jepang akan runtuh lagi dan membujuk semua investor untuk membuang yen mereka ke USD dengan cepat. Beberapa orang percaya Soros, dan dengan serangan Soros, yen mulai jatuh. Setelah Feng Yu menerima berita ini dari Hezaoji, dia melihat grafik indeks saham yen dan Jepang. Dia yakin bahwa itu adalah Soros di balik kejatuhan itu. Dia tua. Ikuti rencana kami untuk mempersingkat yen. Ingatlah untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi short. Setiap fluktuasi akan menyebabkan kerugian besar bagi kami. Perdagangan berjangka memiliki pengembalian yang tinggi, tetapi pada saat yang sama, kerugiannya juga tinggi. Jangan khawatir, bos. Kami akan berhati-hati. Setelah menutup telepon Hezaoji, Furonki menelepon dan berdiskusi dengan Feng Yu tentang strategi mereka untuk berinvestasi di yen. Feng Yu dan Furonki setuju untuk menggunakan leverage rendah untuk short yen dan, pada saat yang sama, melakukan lindung nilai terhadap posisi mereka untuk mencegah kenaikan yen yang tiba-tiba. Setelah mendapatkan pengembalian tinggi dalam investasi mereka sebelumnya, Feng Yu dan Furonki menjadi penghindar risiko sekarang. Presiden Norio,
harga saham kita turun lagi. Saya tahu. Berhenti mengingatkanku. Norio Ohga membentak bawahannya. Krisis keuangan sialan ini telah menyebabkan runtuhnya beberapa ekonomi Asia Tenggara, dan investasi Sony di negara-negara tersebut, terutama pabrik dan cabang mereka, mengalami kerugian besar. Produksi dan penjualan Sony turun. Beberapa pabrik bahkan bangkrut, dan mereka masih berhutang deposit dan biaya material kepada Sony. Norio Ohga frustrasi, bahkan saham mereka di bursa Tokyo mulai turun. Tentu saja, Sony bukan satu-satunya perusahaan Jepang yang terkena krisis keuangan Asia. Banyak MNC Jepang lainnya terpengaruh, dan pasar saham Jepang jatuh. Semua orang mengira bahwa pemulihan ekonomi Jepang telah berjalan dengan baik, dan harus bertahan dari dampak krisis keuangan. Tetapi karena bank dan pialang Jepang bangkrut, situasi di Thailand dan banyak negara lain memburuk, ekonomi mereka jatuh. Semua ini membentuk lingkaran setan, dan tidak mungkin Jepang tidak terpengaruh. Meskipun banyak perusahaan multinasional dan lembaga keuangan Jepang bergandengan tangan untuk mencoba menstabilkan pasar saham dan nilai tukar yen, mereka gagal. Tidak ada perusahaan multinasional dan lembaga keuangan Jepang yang berani berinvestasi terlalu banyak dalam menstabilkan pasar saham dan yen. Jika mereka gagal, perusahaan mereka akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Organisasi-organisasi yang memiliki saham perbankan paling menderita. Saham bank Jepang anjlok, dan aset mereka menyusut. Bank-bank tersebut memiliki lebih dari 35% kredit macet, dan banyak dari pinjaman mereka telah meminta perpanjangan. Jumlah yang dapat dipulihkan oleh bank terlalu sedikit. Pinjaman dalam mata uang lain menyebabkan bank menderita lebih banyak kerugian. Bank-bank Jepang tidak tahu bahwa mata uang negara-negara itu akan jatuh begitu cepat. Bulan ini, banyak dari gelembung properti negara-negara tersebut jatuh. Thailand, Singapura, dan negara-negara yang terkena dampak harga properti anjlok dan tidak bisa lagi distabilkan. Jatuhnya pasar properti di negara-negara tersebut menyebabkan kerugian yang meningkat di Jepang. Jepang pernah berpikir bahwa ekonomi Jepang akan membaik ketika negara-negara tersebut berkembang, dan mereka dapat menyebabkan ekonomi negara-negara tersebut runtuh ketika mereka menarik investasinya secara tiba-tiba. Tapi Soros bertindak lebih cepat daripada orang Jepang, dan Jepang terlibat di dalamnya. Feng, kamu bilang begitu yen jatuh, Soros akan mulai menargetkan Hong Kong atau Rusia. Haruskah kita mulai bersiap? Kirilenko bertanya. Tidak, kami akan menunggu. Ketika pasar saham atau mata uang mulai naik secara tidak normal, itu berarti Soros dan anak buahnya mulai menyerang. Pada saat itu, kami akan membalas dan memberi mereka pukulan mematikan. Bab 986 berpura-pura menyerang Hong Kong, bos, indeks Hang Seng meningkat secara tidak normal. He Zhaoji memanggil Feng Yu untuk melapor. Anda mengatakan bahwa seseorang mendorong indeks Hang Seng naik. Feng Yu mengerutkan kening. Apakah Soros akan menyerang Hong Kong lagi? Feng Yu telah menerima wawancara dari kurang dari Forbes lebih besar dari untuk memberitahu semua orang bahwa dia adalah salah satu miliarder top dunia. Dia pikir ini bisa menjadi peringatan bagi Soros untuk tidak mencoba peruntungannya di Hong Kong. Apakah Soros masih mencoba menyerang Hong Kong? Apakah dia berpikir bahwa setelah Feng Yu melunasi hutangnya dan melakukan beberapa investasi, dia tidak memiliki uang tunai? Pasti seseorang melakukan ini dengan sengaja. Meskipun kami tidak dapat menemukan semua pemilik akun perdagangan itu, beberapa di antaranya berasal dari dana kuantum. He Zhaoji menjawab, tenang. Periksa dengan Profesor Liang dan yang lainnya terlebih dahulu. Sudahlah. Saya akan menelepon mereka. Bersiaplah untuk membatalkan kontrak masa depan yen kami. Setelah menutup telepon, Feng Yu memanggil Profesor Liang. Saya baru tahu tentang masalah ini dan telah berdiskusi dengan keluarga Fu. Kita semua perlu bersiap, tetapi sulit untuk membuat keluarga lain mendukung kita. Mereka semua tidak memiliki begitu banyak uang di tangan.
Profesor Liang merasa tidak berdaya. Dia tahu mereka bisa menang melawan Soros, tapi itu tidak akan menjadi kemenangan yang mudah. Oke, saya akan kembali ke Hong Kong besok, dan kita bisa mendiskusikannya bersama. Jika kita bisa menang melawan Soros sekali, kita bisa menang untuk kedua kalinya. Feng Yu tidak terlalu percaya diri kali ini, karena kemenangan akan tergantung pada dukungan spekulan internasional. Bahkan jika Hong Kong menang pada akhirnya, itu juga akan menjadi kemenangan tipis. Ini akan menjadi situasi kalah-kalah bagi Hong Kong dan Soros. Tetapi ketika menghadapi Profesor Liang dan yang lainnya, Feng Yu harus memasang front yang berani. Keesokan harinya, Feng Yu pergi ke perusahaan Fu Rongqi segera setelah dia mendarat. Fu Rongqi dan Profesor Liang sedang menunggunya. Paman Fu, Profesor Liang, apakah kalian semua sudah menghubungi keluarga lainnya? Apakah mereka bersedia mendukung kita? Feng Yu bertanya. Fu Rongqi menggelengkan kepalanya. Keluarga itu tidak memberi kami jawaban yang pasti. Keluarga Fu telah membantu mereka sebelumnya, tetapi reformasi properti Fu Guangzheng telah merugikan kepentingan mereka. Hal ini dianggap mereka telah membalas budi. Juga, banyak dari mereka takut akan perdagangan berjangka sekarang. Berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan? Pihak saya dapat mengumpulkan sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat, dan Guangzheng dan sisanya memiliki sekitar 200 juta. Bagaimana denganmu? Fu Rongqi tidak punya banyak uang. Setelah Kirilenko dan saya melunasi pinjaman kami dan menginvestasikan sebagian uang kami memiliki kurang dari 13 miliar dolar Amerika Serikat. Jika Feng Yu membatalkan kontrak yen-nya sekarang, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Itu berarti kami hanya memiliki sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat yang kami miliki. Ini tidak cukup untuk menghentikan Quantum Fund, tetapi kami masih memiliki pemerintah Hong Kong. Ketika Soros menyerang Hong Kong, pemerintah tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Profesor Liang lebih percaya diri sekarang. Dia telah mempelajari tentang taktik Soros dan telah menyiapkan langkah-langkah untuk bertahan melawannya. Soros tidak begitu menakutkan. Keponakan Feng sekarang adalah miliarder kedua di dunia. Jika dia melangkah maju dan menyatakan perang terhadap Soros, saya yakin banyak orang akan mendukungnya, kata Fu Rongqi. Spekulan internasional memiliki dana sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat, dan mereka akan bergegas maju jika ada keuntungan yang bisa diperoleh. Orang-orang ini tidak peduli tentang hidup dan mati orang lain, dan mereka telah memainkan peran penting dalam menciptakan krisis keuangan Asia. Spekulan ini hanya percaya pada menghasilkan uang dan akan mengeksploitasi celah dalam sistem keuangan, karena tidak ilegal. Tanpa mereka, Soros tidak akan menjatuhkan pemerintahan sendiri. Soros bisa menyerang beberapa negara sekaligus karena mendapat dukungan dari para spekulan ini. Feng Yu memulai persiapan. Mereka tidak khawatir tentang HKD dan hanya khawatir Soros akan mengacaukan pasar saham Hong Kong dan menimbulkan masalah dalam sistem keuangan. Jika bank-bank Hong Kong memiliki masalah kredit, seluruh perekonomian mungkin akan runtuh. Bos, Feng Yu telah kembali ke Hong Kong. Saya pikir mereka telah mengetahui apa yang kami lakukan. Tapi itu juga berarti mereka mungkin telah jatuh ke dalam perangkap kita. Draken Miller dengan bangga mengatakan bahwa dialah yang membuat plot ini. Berpura-pura menyerang Hong Kong, dan menahan Feng Yu dan sekutunya di sana, sementara mereka menyerang Rusia. Karena campur tangan IMF, Soros dan anak buahnya tidak bisa lagi menghasilkan uang dari negara-negara Asia Tenggara. Jadi, mereka punya target baru. Rusia. Sistem keuangan Rusia memiliki celah, dan Soros memiliki lebih banyak dana sekarang. Mereka sangat yakin bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang dari Rusia, dan Quantum Fund akan menjadi dana terkuat di dunia. Soros juga akan menjadi miliarder teratas dalam daftar kurang dari Forbes lebih besar dari Bill Gates, Feng Yu, Warren Buffett. Mereka semua akan berada di peringkat di belakangku.
Orang lain mungkin takut dengan gelar Feng Yu sebagai miliarder kedua dunia, tapi tidak dengan Soros. Kali ini, dia bahkan mungkin menyebabkan perselisihan antara Feng Yu dan Taipan Rusia itu. Hahaha, tanpa mereka mengacaukan rencana kita akan mendapatkan kemenangan besar di Rusia. Soros tertawa. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, itu akan menjadi terlambat, dan mereka hanya bisa melihat rubel terdepresiasi. Saya tertarik untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Feng Yu. Apakah dia akan bergabung dengan kami ke rubel pendek, atau mencoba menaikkan tarif? Apa yang akan dilakukan mitra Rusianya, miliarder top Rusia? Jika Feng Yu pintar, dia akan bergabung dengan kita. Meski agak terlambat, dia masih bisa mendapat untung. Jika dia masih bersikeras dengan caranya sendiri, dia mungkin akan dikeluarkan dari daftar kurang dari Forbes lebih besar dari Feng Yu telah menghasilkan begitu banyak uang dari krisis, dan dia menyalahkan kami semua. Kali ini, kita akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Jika dia mencoba menghentikan kita, asetnya akan menyusut setidaknya 0,4 manajer puncak Quantum Fund tidak memikirkan Feng Yu. Mereka lupa bahwa mereka telah menderita kekalahan oleh Feng Yu sebelumnya. Sebarkan desas-desus bahwa pasar saham Hong Kong sedang dalam tren bullish. Soros tersenyum. Jika orang percaya rumor itu, pasar saham akan naik, dan Feng Yu akan lebih khawatir bahwa itu adalah perbuatan Soros. Soros dan anak buahnya tidak akan menyerang Hong Kong. Target mereka adalah Rusia. Begitu mereka mengalahkan Rusia, mereka mungkin akan mengarahkan senjata mereka di Hong Kong. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.